Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Mengawali renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23 yang berbunyi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengerjakan segala sesuatu untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan hidup kita umat manusia, seringkali kita menemui situasi atau keadaan yang serba dilematis. Dan kadangkala susah untuk menentukan mana yang harus kita pilih. Pertanyaan penting yang memang harus kita langsung jawab adalah, apakah pilihan kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Misalnya, apakah kita boleh makan makanan yang menjadi sisa dari persembahan kepada berhala? Apakah kita juga kebiasaan merokok itu menguntungkan atau merugikan diri kita dan lingkungan sekitar kita? Atau apakah boleh berlaku sedikit curang di dalam kita berbisnis? Dan masih ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dilematis jawabannya dalam hidup yang Tuhan beri bagi kita yang sedang kita jalani ini. Melalui nas renungan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memberikan nasihat melalui firman Tuhan bagaimana kita harus menentukan pilihan yang terbaik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada 3 prinsip. Pertama, prinsip kebergunaan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa semua boleh kita lakukan. Akan tetapi apakah tindakan yang kita lakukan itu berguna atau tidak? Misalnya, apakah hal merokok itu berguna untuk kesehatan diri pribadi kita, si perokok, dan juga bagi keluarga atau orang terdekat sebagai perokok pasif itu? Kedua, prinsip membangun atau memberdayakan. Prinsip kedua ini menolong kita untuk menentukan apakah yang kita harus lakukan di dalam membangun atau memberdayakan diri kita dan juga orang lain. Apakah yang kita berlakukan membuat kita makin lebih dekat kepada Tuhan pencipta dan pemelihara kita atau tidak? Apakah yang kita perbuat itu menjadi berkat bagi orang yang merasakan dan melihat perbuatan kita? Jika berlaku sedikit curang dalam berbisnis, apakah menjadi teladan yang baik di hadapan orang lain? Tentu saja tidak. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Sering kejahatan bisa muncul karena sikap egois dan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Banyak pedagang menjual barang mereka berbahan baku yang sangat berbahaya bagi tubuh mereka yang mengkonsumsinya. Mereka tidak memikirkan orang yang akan makan makanan yang dibuatnya itu. Tentu bagi kita orang yang beriman percaya kepada Kristus tidak boleh melakukan hal yang demikian. Prinsip keberatan hati nurani orang lain itu sungguh perlu kita pikirkan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus maupun juga kepada semua orang di sepanjang zaman, supaya setiap orang yang melakukan aktivitas hidup ini harus mengutamakan demi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, yaitu kita tidak boleh bertindak egois untuk mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan juga kepentingan orang lain. Mari kita belajar untuk mengoreksi diri atau mengintrospeksi diri di dalam melakukan segala sesuatu itu, supaya kita juga sungguh-sungguh memikirkan kepentingan orang lain, jangan egois, jangan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan pula kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita camkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita hari ini.
Selamat memperlakukan aktivitas hidup yang bertujuan hanya untuk menyembah, memuji, dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena sudah mengingatkan kami agar kami memperlakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu, tidak untuk bertindak egois, tapi untuk kepentingan orang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus pula kami juga berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit akibat gangguan segala macam sakit penyakit apapun juga, khususnya pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan berkenan untuk memakai tangan-tangan para medis, obat-obatan yang digunakan guna kepulihan dan kesembuhan bagi diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati ini. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.